Halo, kami dari kelompok Kamboja. Kami ingin mempresentasikan proyek 1 dari mata kuliah visualisasi data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michael Darren Keefe dengan NIM 21 2022 034. Teman kami ada Delta Putri Perdana dengan NIM 21 2019 047, Steffi Cheryl Kustanto dengan NIM 21 2022 031, Redi Natali dengan NIM 21 2022 060, dan yang terakhir ada Florencia Asadiwa dengan NIM 21 2022 157. Jadi pertanyaan pertama, data apa yang didapatkan dan ceritakan itu datanya ada apa saja. Sebutkan nama kolom, jumlah baris, dan table reference. Oke, jadi menurut kelompok kami, untuk data pertama dapat dilihat pada sheet sales data, di mana pada sheet tersebut terdapat 14 kolom dan juga 51 baris, yang terdiri dari kolom nomor, kolom tanggal, kolom ID, kolom region, salesperson, customer name, product, kuantitas, price per unit, total price, payment method, discount applied, discount percent, dan discount amount. Lalu untuk sheet kedua, terdapat sheet product price, di mana itu adalah tabel referensi yang terdapat 2 kolom dan 11 baris, terdiri dari kolom produk dan standard price. Untuk sheet ketiga, terdapat sheet regions, yang dimana itu juga tabel referensi, yang memiliki 2 kolom dan 5 baris, terdiri dari kolom region dan kolom manager. Untuk sheet terakhir, terdapat sheet project instruction yang terdiri dari segala perintah-perintah dari dosen untuk tugas yang bersangkutan. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu apakah data tersebut memiliki data yang sudah rapi atau belum, dan jika belum, apa yang dilakukan oleh kelompok kami. Nah, data tersebut sebelumnya memiliki data yang kurang rapi, dan apa yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu dengan kita mengisi ada yang bagian-bagian kolom kosong, seperti ada yang di bagian kolom data yang bagian price per unit, total price, discount applied, discount, dan discount amount. Di situ di kelima data yang masih kosong itu di kelompok kami menghitungnya dengan menggunakan rumus Excel yang sudah ada, dan kami menghitungnya, dan sehingga data tersebut memiliki data yang rapi untuk saat ini. Berikut adalah proses yang dilakukan oleh kelompok kami saat mempersiapkan data, yaitu pada sebelum kelompok kami mengolah data. Untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah memahami data. Jadi wajib untuk setiap anggota itu memahami, melihat jenis dan keterangan tabel yang ada, yaitu sesuai dengan data yang diberikan atau data yang ada, seperti contohnya itu ada tabel tanggal, tabel regional, tabel sales, tabel produk, tabel quantity, juga keterangan tabel lainnya. Untuk selanjutnya, itu kelompok kami merapikan dan menyesuaikan data. Untuk langkah ini tuh cukup memakan banyak waktu, tetapi inilah hal yang paling penting, yaitu agar memastikan semua data itu sudah diformat dengan benar, seperti data sudah bersih dan juga sudah terorganisir, dan nantinya akan menjadi data yang siap untuk diolah. Lalu untuk langkah terakhir, yaitu kita menganalisa apa saja kebutuhan rumus dan cara apa saja yang harus dilakukan untuk mengolah data tersebut, yaitu agar sesuai dengan perintah atau hasil output yang nantinya diinginkan. Oke, untuk soal nomor 4, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok untuk mengerjakan perintah pengolahan data. Yang pastinya kita mengisi terlebih dahulu kolom-kolom yang kosong pada sheet sales data, yaitu ada sales percent, ada price per unit, ada total price, discount applied, discount percent, dan discount amount. Nah, jadi untuk sales percent ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu ada price per unit, kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Yang ketiga ada total price, yaitu di mana price per unit dikali dengan kuantitas. Lalu ada discount percent, itu kita menggunakan rumus if. Lalu kita ada discount amount, itu didapat dari total price dikali dengan discount percent. Nah, setelah itu, untuk yang terakhir itu discount applied, kita menggunakan rumus total price dikurangi dengan discount amount. Berikut adalah kesimpulan pengolahan data dari kelompok kami. Nah, saya akan simpulkan kesimpulan dari tren penjualan produk, di mana ada 272 produk yang terjual. Produk-produk tersebut berupa desktower, handphone, keyboard, laptop, monitor, mouse, printer, smartphone, USB drive, dan webcam.
Nah, dari penjualan tersebut, smartphone merupakan penjualan yang paling tinggi sebanyak 48, dan desk chair dan printer merupakan penjualan produk paling rendah sebanyak 12. Smartphone merupakan penjualan paling tinggi karena smartphone adalah kebutuhan yang umum dan selalu dicari. Sedangkan desk chair dan printer memiliki permintaan yang rendah karena bukan produk yang dibeli setiap orang secara rutin. Dan juga di sini saya akan menyimpulkan dari penjualan setiap daerah dari bulan Januari sampai bulan Desember sebanyak 272 penjualan. Nah, dari penjualan yang paling tinggi itu berada di daerah North sebanyak 89, dan penjualan paling rendah itu berada di daerah South dengan penjualan 42. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.